Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah kembali kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Mas'alatus Sadisatu, permasalahan yang keenam, yaitu fi zakati urudit tijarati, yaitu zakat terkait dengan barang-barang yang diperdagangkan atau zakat perdagangan. Al-urudu disebutkan di sini oleh penulis, al-urudu jamu aradin wa aradin. Jadi urud itu bentuk jamak dari ardin wa aradin. Wa huwa ma'adahul muslim litijarati min ayyi sinfin kana. Itu. Jadi zakat perdagangan itu adalah wa huwa adalah ma'adahul muslimu. Segala sesuatu yang a'adahu dipersiapkan oleh seorang muslim litijaratin untuk diperdagangkan min ayyi sinfin kana, dari bentuk jenis barang apapun. Selama seseorang misalnya membeli barang kemudian atau dia menyiapkan satu barang, baik itu berupa misalnya kendaraan atau seperti misalnya dia jual beli sembako, ya, atau misalnya dia punya hewan ternak, pengusaha hewan ternak atau pertanian, ya, yang selain yang kita sebutkan seperti beras dan yang semisalnya itu, ya. Kalau untuk peternakan kan seperti apa, sapi, onta, kambing, domba, nah itu dia nisabnya tersendiri, ada hitungannya tersendiri. Jadi segala barang apa saja yang disiapkan, baik itu berupa tanah, rumah, kalau diniatkan untuk diperjualbelikan, diperdagangkan, maka itulah yang disebut dengan zakat urudut tijarati, yang akan dibahas di permasalahan yang keenam ini. Wa huwa amu amwali zakati wa ashmaluha. Dan berbicara masalah zakat urudut tijarah ini berbeda dengan zakat yang lainnya. Dia lebih amu, lebih luas. Ya, amwali zakati, dari pembahasan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wa ashmaluha, dan pembahasannya cakupannya sangat luas. Artinya bahwasanya orang kaya, selama dia kaya, maka dia tidak akan mungkin terlepas dari kewajiban zakat. Itu intinya, orang kaya itu dia tidak akan mungkin terlepas dari kewajiban zakat. Karena memang kalau sudah berbicara harta, apalagi dalam masalah perdagangan ini, dia cakupannya sangat luas. Wa summiya bidzalika, disebut dengan al-urudut tijarah, ya, disebut dengan yang demikian itu li'annahu, karena disebabkan la yastakir, ya. Jadi itu, jadi disebut dengan al-urud itu karena la yastakir, dia tidak menetap. Namanya seseorang pedagang, dia tidak menghendaki bahwa apa yang dia beli itu untuk dia simpan. Ya, dia beli untuk diniatkan perjualkan, belikan, dia menginginkan agar barangnya itu cepat laku, ya, cepat berputar, cepat ditransaksikan, sehingga dia bisa mendapatkan laba, keuntungan dari hal tersebut. Ya, jadi dia li'annahu la yastakir, dia tidak menetap. Bal ya'ridu, bahkan dia datang, summa yazulu, kemudian dia pergi. Maksudnya harta itu dia selalu berputar, dia putar, ya, untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Fa inna tajirah, maka bahwasanya seorang pedagang itu la yuridu hazihi sil'ata bi'ainiha. Ya, jelas di sini, ya, bahwa la yuridu, dia tidak menginginkan hazihi sil'ata, barang-barang ini dia tidak menginginkan barang-barang ini bi'ainiha, jenisnya tidak. Dia kan membeli barang bukan untuk menimbun barang itu, tidak. Tapi bagaimana dia berniat ada orang yang membeli, kemudian dia putar terus, yang seperti kita sebutkan tadi itu. Wa inna ma yuridu ribhaha, sesungguhnya seorang pedagang yang dia inginkan adalah ribhaha, keuntungannya, minan nakdain, dari dua jenis mata uang. Kalau dulu itu adalah zahabi wal fiddah, yaitu emas dan perak. Kalau mata uang di zaman Rasulullah itu dari emas, itu disebut dengan uang koin dinar. Kemudian ada namanya mata uang koin dirham, ya, terbuat dari emas, itu dinar, kemudian dirham itu dari perak. Hanya disebut di sini minan nakdain, dari dua mata uang, yaitu emas dan perak. Kalau kita di zaman saat ini adalah rupiah, mata uang kita hanya rupiah. Ya, sekarang masing-masing negara itu memiliki mata uang.
Nah ini jadi pedagang itu dia menginginkan adalah minandak dain, yaitu mata uang. Wa zakat wajibatun, maka zakat itu adalah hukumnya wajib. Fihi, pada segala sesuatu yang diperdagangkan itu. Li'umumi qaulihi ta'ala, hal ini ikhwan sekalian berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi amwalihim, dan pada harta mereka, pada harta benda mereka, hakun, itu ada hak, lisaili, kepada kaum fakir miskin yang meminta, ya. Jadi ada orang fakir miskin karena mungkin terdesak ekonominya, dia sangat membutuhkan. Kemudian ada orang-orang kaya di sekeliling dia yang pelit dengan hartanya, dia tidak mau membantu, padahal jelas ada orang-orang miskin di sekeliling dia, orang-orang fakir. Maka dalam harta orang kaya itu ada hakul lisail, yaitu ada kaum fakir miskin yang meminta, ya, dia meminta. Kemudian wal mahrumin, dan ada orang fakir miskin yang dia mahrumin, dia tetap menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dia tidak meminta. Jadi kaum fakir miskin itu ada dua jenisnya berdasarkan ayat ini, yaitu yang pertama adalah kaum fakir miskin yang meminta, dan ada kaum fakir miskin yang dia mahrumin, tetap menjaga dirinya dan dia tidak meminta, ya, seperti itu. Kemudian wa qaulihi, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini keumuman makna ayat ini, ya, Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah harta kalian. Maksudnya keluarkanlah zakatnya dari harta kalian itu, minat toibat, dari yang baik-baik, yang suci, dari harta hasil usaha kalian. Maka sabtum, ya, maka sabtum dari hasil usaha kalian, yang dan di sini dimaksud oleh para ulama, maka sabtum hasil usaha diantaranya adalah seseorang itu melakukan jual beli dan dia mendapatkan keuntungan di situ. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga ikhwan sekalian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Muaz bin Jabal, kepada sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika lamma ba'asahu fil Yaman, ya, ini ada kelanjutannya, ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, dan Yaman di saat itu adalah dikenal dengan negerinya para pedagang, ya, orang-orang kaya di situ banyak sekali. Dan alhamdulillah mungkin sampai sekarang ini negeri Yaman masih terkenal dengan kaumnya para saudagar pedagang, karena itu memang sudah terjadi di zaman Rasulullah. Jadi kawan sekalian, ketika Muaz bin Jabal diutus ke negeri Yaman, maka Rasulullah berpesan kepada Muaz bin Jabal, a'limhum, ajarilah mereka atau beritahukanlah kepada mereka, annallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iftaradah, telah mewajibkan alaihim, atas mereka, sadaqatan, yaitu adalah zakat, sedekah, atau di sini juga disebut dengan zakat, fi amwalihim, pada harta benda mereka, tu'khadu min agniyaihim, ya, harta zakat itu tu'khadu, dipungut, diambil, min agniyaihim, di antara orang-orang kaya, di antara penduduk Yaman itu, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan, disalurkan zakat itu kepada kaum fakir di tengah-tengah mereka. Maka kata penulis di sini, wala syakka, tidak diragukan lagi, anna urudat tijarati malun, bahwasanya urudut tijarati, barang-barang yang diperdagangkan itu adalah malun, yaitu dia adalah harta, ya. Urud di sini adalah merupakan isim anna, ya, tijarah mudhof ilaih, malun khabar in ayat. Jadi anna urudat tijarati malun, bahwasanya barang perdagangan itu adalah mal, harta. Nah ikhwan sekalian, ya, jadi sesungguhnya barang itu pada hakikatnya adalah merupakan uang. Jadi kan misalnya seseorang, tentunya sebelum dia memulai perdagangan, pastikan dia punya modal. Dia punya modal, ya, namanya uang kalau kita, rupiah. Nah dengan uang itulah kemudian dia beli barang, ya. Jadi barang itu disebut dengan uang. Kenapa? Karena dia adalah merupakan jelmaan dari uang yang dia miliki.
Jadi uangnya dia dia belikan dalam bentuk barang. Jadi barang itu adalah merupakan jelmaan dari uang yang dia miliki itu tadi. Jadi gitu ya ikhwan sekalian, disebutkan wala syakka anna urudat tijarati malun. Nah, tidak diragukan lagi bahwasanya segala sesuatu yang diperdagangkan itu termasuk uang, karena memang dia nanti dikonversi dalam uang, dia akan menghasilkan uang. Kemudian ikhwan sekalian, syurutu wujubiz zakati fiha. Ini apa syarat-syarat wajib dalam masalah zakat perdagangan ini. Yang pertama, ayyam likaha bi fi'lihi kasyira'i. Nah, seseorang an yamlikaha, dia memiliki barang dagangan itu bi fi'lihi, dengan usahanya. Kasyira'i, seperti misalnya dia beli barang, ya. Kasyira seperti membeli barang-barang yang diperdagangkan. Wa qabulil hadiah, atau seseorang dia menerima hadiah, ya, ini masuk. Jadi kalau hadiah tersebut atau barang-barang tersebut selama dia niat untuk perdagangkan, maka itu masuk dalam syarat zakat urudut tijarah. Fala yadkhulu fi dzalika al-irsu, dan tidak masuk dalam hal itu, yaitu terkait dengan harta warisan. Wa nahwuhu, atau yang semisalnya, mimma yadkhulu qahran, yang harta benda didapatkan dengan cara terpaksa. Maksudnya seperti al-irsu, harta warisan. Ini dia dapatkan secara terpaksa. Kalau dia salah satu dari ahli waris, maka mau tidak mau dia harus menerima itu. Tidak bisa dia mengatakan saya sudah kaya, saya tidak butuh dengan harta warisan. Tidak bisa seperti itu. Itu hak dia. Dia harus terima daripada harta warisan itu. Ya, terserah setelah itu, yang penting dia terima dulu. Mau setelah itu dia berikan kepada saudaranya yang lain mungkin yang masih kekurangan, atau mungkin dia mau berikan kepada kaum fakir miskin atau kepada siapa saja, terserah. Tapi untuk masalah harta warisan itu termasuk harta yang mimma yadkhulu qahran, seseorang mendapatkan dengan secara terpaksa. Maksudnya dengan terpaksa dia harus terima itu. Tidak bisa tidak, ya, tidak bisa tidak. Jangan mentang-mentang karena dia kaya dia tidak mau menerima. Tidak bisa seperti itu ikhwan sekalian, ya. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi ayyam likaha bi fi'li kasyira'i wa qabulil hadiah. Jadi dia menerima, dia memiliki barang-barang itu dengan usahanya seperti dia membeli dan mendapatkan hadiah. Dan dia niatkan untuk melakukan sebagai transaksi jual beli. Kemudian yang kedua, ayyam likaha bi niyatit tijarah. Ya, jadi dia niatkan memiliki hal tersebut untuk diperdagangkan, bukan untuk ditimbun, untuk disimpan, tidak. Kemudian syarat yang ketiga, antabluga qimatuha nisaban. Ya, antabluga qimatuha nisaban. Harta barang dagangan itu telah mencapai nisab. Ya, mencapai nisab. Jadi kita berikan contoh, misalnya seseorang punya uang 150 juta, ya. Seorang punya uang 150 juta. Kemudian 150 juta ini sudah masuk nisab, ya. Karena nisab, kalau kita lihat sekarang perak, ya, perak kita pakai nisabnya untuk perdagangan ini, dia menggunakan nisab emas dan perak. Perak itu dia sekitar 595 gram, ya, gram perak, bukan sekitar, itu nisabnya memang. Dia harga 1 dirham itu sekitar 8 ribuan sekian. Jadi kalau dikali kurang lebih 30 juta atau 29 juta. Sehingga kapan seseorang memiliki uang sudah mencapai 30 juta dengan menggunakan nisab perak, maka pada saat itu dia sudah mencapai nisab, ya, sudah terpenuhi salah satu syarat bahwa dia wajib mengeluarkan zakatnya. Nanti kita akan jelaskan, ya, sebentar. Bil idhafati ila syurutil khamsati as-sabiqati fi awwal zakati. Ditambahkan lagi dengan syarat-syarat yang 5 yang kita telah jelaskan sebelumnya pada awal pembahasan bab seputar zakat ini. Kemudian ikhwan sekalian, dilanjutkan di sini, fa iza hala 'alaihal haul. Apabila harta itu telah berputar, ya, selama periode 1 tahun. Ya, tadi dia punya uang 30 juta, kemudian dia putar uang itu, ditransaksikan, dia belikan barang untuk diperdagangkan, kemudian bertahan uang tadi selama 1 periode 1 tahun, ya, kuwimat, maka di akhir tahun itu dihitung biahadin nakdain, dengan menggunakan perhitungan nisab 2 mata uang, yaitu az-zahabi wal fiddah, yaitu emas atau perak.
Faiza balagatil qimatu nisaban, apabila dia mencapai nisab, wajib fiha rubul usyur, maka wajib baginya dia keluarkan 2,5%. Maksudnya begini, tadi kan nisabnya 30 juta. Tapi setelah berlalu periode 1 tahun ternyata uangnya 30 juta tetap, atau bahkan mungkin lebih, dia meningkat menjadi 50 juta, 100 juta, 150 juta. Tapi kalau ternyata dari hasil perdagangan yang awalnya dia memiliki modal 30 juta ternyata dia rugi, misalnya kurang dari itu, tidak wajib. Tapi kalau lebih dia wajib. Nah, maka itu maksudnya. Ya, jadi faiza halayal haul, jika berlalu periode 1 tahun, di bulan Desember misalnya dia punya uang 30 juta, kemudian dia putar sebagai modal usaha. Ya, setelah akhir tahun di tahun depan, di bulan yang sama, hari dan tanggal yang sama, kuimat, dia hitung seluruh barang dagangannya. Ya, kalau mencapai nisab yang tadi itu sesuai dengan emas dan perak. Kalau emas itu 85 gram, kalau 1 gram 1 juta berarti 85 juta. Faiza balagatil qimatu nisaban, kalau masih mencapai nisab itu wajib fiha rubul usyur, dia wajib keluarkan 2,5%. Misalnya kalau dia punya 100 juta, berarti yang wajib dia keluarkan zakatnya adalah 2.500.000. Itulah 2,5% dari 100 juta, yaitu 2.500.000. Wala tibara fi taqwimi limasyuriyat bil urudu, dan tidak teranggap fi taqwimi limasyuriyat bil urudu dihitung fi taqwimi limasyuriyat bil urud, dihitung nilainya di saat barang-barang dagangan itu dibeli. Di sini perlu dipahami. Maksudnya begini, wala i'tibara, tidak teranggap fi taqwimi, pada nilai barang itu limasturiyat bil urudu, pada saat barang-barang dagangan itu dibeli. Maksudnya gini, ya, untuk menghitung kewajiban zakat itu menggunakan perhitungan nilai jual. Ya, kalau dia jual di saat itu seluruh harga barang dagangannya itu totalnya misalnya 100 juta, maka dengan 100 juta itulah yang dia jadikan patokan. Jadi nilai jualnya. Adapun menghitung nisab, ya, banyaknya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu dengan menggunakan harga beli. Ini harus diingat ini. Kita ulangi. Untuk menghitung kewajiban zakat, maka dia hitung seluruh hartanya, dan mungkin ada harta yang ada di tangannya dengan harga jual, Sementara untuk menghitung nisab itu dengan harga beli. Ini yang dimaksud wala tibara fi taqwimi limasyuriyat bil urudu. Li'anna qimatuha takhtalifun, karena nilai harga barang dagangan itu biasanya kan takhtalifun, dia berbeda. Irtifaan, kadang dia naik harga barang, watazulan, kadang harga barang itu dia turun. Ya, tidak tidak stabil lah istilahnya. Harga pasar itu kan biasanya naik turun, tidak stabil. Wa innamal ibratu biqimatiha waqta tamamil haul, hanyalah bahwasanya yang teranggap itu harga yang dihitung adalah ketika sempurnanya haul 1 tahun. Jadi ketika di akhir tahun, di bulan yang sama, ya, tahun depan, tanggal yang sama, hari yang sama, ketika dia hitung, maka itu dia hitung dengan harga jual di saat itu, di hari itu. Kira-kira kalau dia jual semua harga barangnya ini berapa nilainya? Ya, misalnya 200 juta, maka dia keluarkan zakatnya 5 juta, yaitu 2,5%. Ada tadi misalnya contoh, tadi itu orang memiliki uang 100 juta atau 150 juta, dia belikan satu kendaraan mobil dengan niat diperjualbelikan, maka dia sudah cukup nisab, ya, sudah masuk syarat nisab. Kemudian berputar selama 1 tahun, ternyata mobilnya bertambah 2 menjadi 300 juta, ya, menjadi 300 juta. Namun mobil yang baru, yang satu ini baru dia beli mungkin beberapa bulan yang lalu. Apakah ini masuk haul? Iya, masuk haul. Kenapa? Karena pada hakikatnya mobil yang dia baru beli itu adalah jelmaan keuntungan dari uang yang dia putar awalnya itu 150 juta. Iya kan? Ini paham ya, seperti itu. Jadi itu jelmaan daripada uang yang 150 juta, dia berkembang kan. Jadi kan zakat ini tamniyatul mal, untuk mengembangkan daripada harta, mendapatkan keuntungan. Maka itu dihitung
berapa misalnya 300 juta, ternyata juga ada uang di tangannya, simpanannya dari hasil keuntungan yang dia putar selama 1 tahun, misalnya ada 100 juta, maka dihitung mobilnya tadi. Kalau 1 unit mobil dia jual misalnya modalnya 150 juta, kalau dia jual 200 juta, 2 buah berarti 400 juta. Ya, kalau nisab 300 juta. Kalau untuk diwajib dikeluarkan zakatnya itu yang dihitung 400 juta, karena 1 unit dia akan jual nanti 200 juta. Berarti kalau 2 unit 200 juta. Maka itulah yang dia keluarkan 2,5%. Oh, ternyata ada uang di tangannya 100 juta. Berarti semua total harta yang dimiliki dia pada saat itu adalah 500 juta. Ya, maka jumlah harta yang dia hitung dari harga mobil yang belum terjual, tapi kalau dia jual harganya 400 juta ditambah uang cash yang ada di tangannya adalah 100 juta, maka itulah yang dia keluarkan zakatnya, yaitu 500 juta dia keluarkan 2,5%-nya. Itu sekitar berapa juta? Tinggal dihitung ya. 500 juta dikeluarkan 2,5%, itu berapa ya? Nah, ini ikhwan sekalian terkait dengan perhitungan zakat hasil perdagangan.